wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan perubahan organisasi dan manajemen stres. Perkenalkan, nama saya Zainul Rizky, NIM 1861030. Dan perkenalkan, nama saya Aprilia dengan NIM 1861001. Organisasi itu Oke, aku akan menjawab pengertian apa sih perubahan organisasi. Jadi, pengertian perubahan organisasi itu merupakan suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaan yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kekuatan untuk perubahan. Jadi, kekuatan untuk perubahan merupakan hampir setiap organisasi harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena di situ mereka bisa menunjukkan bahwa perubahanlah yang dibutuhkan di situ. Terus yang kedua ada perubahan tentang terencana, yaitu merupakan perubahan yang dengan sadar dan disengaja dan direncanakan atau diadakan atas dasar kerjasama berupaya memperbaiki operasi suatu sistem. Dan yang selanjutnya yaitu perlawanan terhadap perubahan. Ada beberapa faktor diantaranya yaitu pendidikan dan komunikasi, partisipasi, membangun dukungan dan komitmen, mengembangkan hubungan yang positif, manipulasi, dan paksaan. Dan selanjutnya yaitu pendekatan untuk mengelola perubahan organisasional. Ya, ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap unfreezing, yang kedua tahap pergerakan, dan yang ketiga adalah tahap transferazing. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Di sini pengembangan organisasi ada beberapa nilai-nilai yang mendasari upaya pengembangan organisasi. Antara lain, yang pertama penghormatan terhadap manusia, yang kedua kepercayaan dan dukungan, yang ketiga penyeimbangan kekuasaan, yang keempat konfrontasi, dan yang kelima partisipasi. Dan ada lagi menciptakan suatu budaya bagi perusahaan. Itu terdiri dari 2 aspek, yaitu stimulasi inovasi budaya dan menciptakan suatu pembelajaran organisasi. Kemudian di poin selanjutnya yaitu menciptakan suatu pembelajaran organisasi. Organisasi belajar atau organisasi pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri atau yang disebut dengan self-learning, sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Dan yang kedua, perubahan organisasi dan stres. Faktor penyebab stres sehari-hari yang dapat menyebar ke dalam tempat kerja seperti kemacetan yang membuat terlambat masuk kerja atau mesin pembuat kopi yang rusak. Dan yang terakhir, stres kerja dan manajemennya. Stres merupakan kondisi di mana yaitu individu berkontroversi dengan peluang, tuntutan atau sumber daya yang terkait dengan apakah yang individu inginkan dan yang mana hasil yang dipandang menjadi tidak pasti dan penting. Adapun sumber stres, yaitu ada 3, faktor-faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor pribadi. Dan ada pun 2 cara mengelola stres. Yang pertama pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok 12. Untuk selanjutnya kami mohon maaf yang lebih-lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.